Kisah memilukan kali ini terjadi pada pria ini yang melihat istrinya sendiri sedang menyantap apem bersama dengan teman dari suaminya, dan hal itulah yang menyebabkan kasus ini terjadi dan berakhir di rumah sakit ini. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, mohon klik subscribe terlebih dahulu dan komen kota asal kalian di bawah. Jika sudah, beginilah kasusnya. Anto merupakan seorang pedagang baju keliling yang sehari-hari mencari nafkah di wilayah Kutai Barat, Kalimantan Timur. Pekerjaannya membuat Anto harus berpindah-pindah tempat mengikuti lokasi dagang. Dalam satu minggu, Anto biasanya menghabiskan sekitar 5-6 hari di Kutai Barat. Setelah kerjanya selesai, Anto akan pulang ke Tenggarong selama kurang lebih 2 hari. Waktu singkat itu ia gunakan untuk bertemu istrinya, Eka, sekaligus mengambil kembali barang dagangan yang akan dibawanya berjualan. Di rumah kontrakan sederhana di Jalan Gunung Pegat, RT 35, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Anto dan Eka menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri. Eka yang saat itu berusia 33 tahun lebih banyak berada di rumah sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Anto menjadi orang yang bekerja di luar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setiap kali pulang dari berdagang, Anto menyerahkan hasil yang diperolehnya kepada Eka, karena sebagian besar waktunya dihabiskan untuk bekerja jauh dari rumah. Anto juga menaruh kepercayaan penuh kepada Eka dan menganggap rumah tangga tetap baik-baik saja. Namun, sekitar 2 bulan sebelum kejadian, tepatnya sejak sekitar akhir Oktober 2021, Anto mulai melihat perubahan pada sikap Eka. Eka menjadi lebih cuek dan beberapa kali terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Anto yang biasanya bisa berbicara dengan istrinya dengan santai mulai merasa ada jarak yang berbeda. Setiap kali Anto mencoba menanyakan hal tersebut, Eka selalu menjawab singkat, "Nggak ada apa-apa." Namun, justru setelah percakapan tersebut, rasa penasaran di dalam pikirannya semakin muncul. Anto mulai bertanya-tanya, apakah perubahan sikap Eka memang hanya karena dirinya terlalu lelah bekerja, atau sebenarnya ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Meski begitu, Anto masih berusaha untuk berpikir positif. Ia tidak ingin langsung menuduh istrinya melakukan sesuatu yang buruk hanya karena perubahan sikap. Hari demi hari berlalu, tetapi perasaan tersebut tidak hilang. Setiap kali Anto pulang ke Tenggarong, ia semakin memperhatikan perilaku Eka, cara Eka berbicara, cara Eka main HP, sampai kebiasaan kecil yang sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan mulai terlihat berbeda di mata Anto. Kemudian, sekitar 1 minggu sebelum kejadian, perubahan itu menjadi semakin jelas. Eka mulai melarang Anto memegang atau melihat ponselnya. Padahal sebelumnya, ketika Anto pulang, hal tersebut bukan sesuatu yang menjadi persoalan bagi mereka. Pada suatu kesempatan, Anto kembali bertanya, "Kenapa sekarang HP kamu nggak boleh aku pegang?" Eka menjawab, "Memangnya kenapa? Ini HP aku." Anto mencoba menjelaskan, "Dulu kamu biasa aja, sekarang setiap aku dekat, HP-mu itu selalu kamu simpan." Eka tidak memberikan penjelasan panjang, yang membuat percakapan sederhana seperti itu kemudian berkembang menjadi perdebatan. Anto mulai menyampaikan kecurigaannya, sementara Eka tetap membantah bahwa dirinya menyembunyikan sesuatu. Sejak saat itu, pertengkaran mereka mulai lebih sering terdengar oleh warga sekitar. Para tetangga beberapa kali mendengar Anto dan Eka terlibat cekcok, meskipun tidak mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi. Jumat 31 Desember 2021, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, Anto akhirnya tiba di rumah kontrakan mereka di Jalan Gunung Pegat setelah beberapa hari berada di Kutai Barat untuk berdagang. Namun, kepulangannya kali ini berbeda. Selama kurang lebih 2 bulan, Anto sudah menyimpan banyak pertanyaan tentang perubahan sikap dari Eka. Begitu sampai di rumah, salah satu hal yang kembali ia tanyakan adalah ponsel milik Eka. "Aku pinjam HP-mu sebentar," kata Anto. Eka kembali menolak. "Buat apa? Gak ada apa-apa." Biasanya Anto mungkin akan terus bertanya, tetapi kali ini ia memilih berhenti. Anto justru mencoba bersikap tenang. Di dalam pikirannya, kalau memang tidak ada sesuatu yang disembunyikan, ia ingin mengetahui
dengan cara yang menurutnya bisa memberikan jawaban. Tidak lama kemudian, Eka pergi mandi. Sebelum masuk ke kamar mandi, ponsel diletakkan begitu saja di suatu tempat. Beberapa saat kemudian, sekitar menjelang siang, ponsel tersebut berbunyi karena ada pesan yang masuk. Anto melihat kesempatan itu dan mengambil ponsel Eka. Ketika membuka percakapan tersebut, Anto menemukan pesan dari seorang pria. Isi percakapan bukan lagi sekedar obrolan biasa. Ada panggilan sayang dan pembicaraan pribadi antara Eka dengan pria tersebut. Bahkan dalam percakapan itu terdapat pembahasan mengenai keinginan Eka untuk Hamidun bersama pria tersebut. Anto yang selama 2 bulan berusaha melawan rasa curiganya akhirnya mendapat jawaban yang selama ini ia cari. Namun kejutan terbesar belum berhenti sampai di situ. Setelah melihat lebih jauh, Anto mengetahui bahwa pria yang berkomunikasi dengan Eka adalah Kartolo. Kartolo merupakan sepupu kandung Eka sekaligus orang yang selama ini juga dikenal sebagai teman Anto. Karena itu, bagi Anto, persoalan tersebut terasa jauh lebih mengejutkan daripada sekedar mengetahui adanya pria lain. Meski sudah menemukan pesan-pesan yang menurutnya menjadi bukti, Anto belum langsung menghadapi Eka. Ia justru memikirkan cara untuk mengetahui apakah hubungan tersebut benar-benar terjadi secara langsung. Setelah Eka selesai mandi, Anto berusaha mengendalikan diri dan mengatakan kepada istrinya bahwa ia akan kembali pergi dagang. "Besok aku mau ke Jonggon, daerah Lowakulu," kata Anto. Eka tidak terlalu mencurigai perkataan tersebut. Anto kemudian keluar melalui pintu depan dan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, seolah-olah benar-benar hendak berangkat berdagang. Namun setelah keluar, Anto tidak pergi jauh. Ia justru memutar arah menuju bagian belakang rumah dan masuk kembali melalui pintu belakang. Setelah memastikan Eka tidak melihatnya, Anto kemudian naik ke bagian plafon rumah kontrakan dan bersembunyi di sana. Anto memilih menunggu. Posisi tersebut tentu tidak nyaman karena ia harus bertahan di atas plafon tanpa diketahui Eka. Menit demi menit berlalu, sekitar 1 jam pertama, belum ada kejadian yang menurut Anto ia tunggu. Ia tetap bertahan meskipun tubuhnya mulai terasa pegal. Memasuki sekitar 2 jam sejak dirinya bersembunyi, penantian Anto akhirnya mendapatkan jawaban. Eka terlihat kembali berada di dalam rumah. Tidak lama kemudian, seorang pria datang dan masuk ke rumah kontrakan tersebut. Pria itu adalah Kartolo. Dari atas plafon, Anto melihat Kartolo bertemu dengan Eka di ruang tamu. Keduanya kemudian menunjukkan kedekatan sebagai pasangan dan sempat dalam tanda kutip adu cupang. Anto menyaksikan semuanya tanpa diketahui oleh Eka maupun Kartolo. Setelah berada beberapa saat di ruang tamu, Eka dan Kartolo kemudian masuk ke kamar tidur. Pintu kamar ditutup dan dikunci dari dalam, dari tempat persembunyiannya. Anto mengetahui bahwa keduanya kemudian memakan kue apem yang disediakan oleh Eka dengan nikmat. Anto yang sebelumnya masih berusaha menahan diri, akhirnya tidak mampu mengendalikan emosinya. Ia berteriak dari atas plafon, membuat Eka dan Kartolo menyadari bahwa ternyata Anto masih berada di rumah tersebut. Anto kemudian turun dari plafon dan bergerak menuju bagian dapur. Dari sana, ia mengambil ajam dan setelah itu, Anto kembali menuju kamar tempat Eka dan Kartolo berada. Dan kemudian inilah yang terjadi. Masih di hari yang sama pada Jumat 31 Desember 2021, sekitar pukul 12:35, Anto berdiri di depan pintu kamar dengan membawa alat itu. Pintu yang terbuat dari triplex itu terkunci dari dalam. Anto mencoba membuka pintu tersebut dengan keras hingga bagian penguncinya rusak dan pintu pun terbuka. Kartolo yang berada di dalam kamar tampak terkejut dan berusaha mencari cara untuk menyelamatkan diri. Dalam situasi yang berlangsung sangat cepat itu, Anto mendekati Kartolo sambil meluapkan emosinya dengan memegang alat tersebut. Anto mendaratkan beberapa kali, sementara Kartolo yang berusaha menghindar dan bergerak menuju ke arah jendela. Dan dalam kejadian tersebut, Kartolo mengalami bekas di bagian kelapanya. Setelah itu, ia segera melompat keluar melalui jendela rumah untuk menyelamatkan diri. Warga yang berada tidak jauh dari lokasi kemudian melihat
seorang pria berlari tergesa-gesa dari arah rumah kontrakan tersebut. Kartolo terus menjauh sambil mencari pertolongan. Setelah Kartolo keluar dari rumah, Anto dan Eka berada di dalam kamar yang sama. Percakapan singkat diperkirakan terjadi di antara keduanya. Eka sempat mencoba menjelaskan, sementara Anto masih berada dalam kondisi emosi yang sangat tinggi. Dalam peristiwa itu, Eka mengalami 5 bekas pada beberapa bagian tubuhnya. Kejadian tersebut berlangsung dalam waktu singkat, sekitar pukul 12:40 waktu Indonesia Tengah. Eka berusaha keluar dari kamar menuju pintu depan rumah. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berjalan perlahan sambil meminta pertolongan kepada warga sekitar. Beberapa tetangga kemudian mendengar suara minta tolong dari arah rumah kontrakan tersebut. Namun, sebelum sempat mencapai bantuan, Eka tak sadarkan diri dekat pintu dengan kondisi yang sudah sangat lemah. Warga yang mendengar kejadian itu segera mendatangi lokasi dan melihat kondisi rumah yang berantakan. Mereka kemudian menghubungi ambulans serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Eka dan Kartolo lalu dibawa ke RSUD AM Parikesit, Tenggarong, Seberang untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, setelah kejadian berakhir, Anto tidak melarikan diri. Ia memilih mendatangi Polsek Tenggarong dan menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Di sisi lain, situasi di sekitar rumah menjadi ramai. Beberapa warga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT 35 Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar baru saja selesai menunaikan sholat Jumat di masjid. Begitu kembali di lingkungan tempat tinggalnya, ia menerima laporan dari warga mengenai keributan yang terjadi di rumah kontrakan tersebut. Abu Bakar kemudian menuju lokasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama berselang, ambulan tiba di lokasi. Petugas segera memberikan pertolongan kepada Eka dan Kartolo sebelum membawa keduanya ke RSUD AM Parikesit, Tenggarong, Seberang. Eka mendapatkan penanganan medis karena mengalami 5 bekas pada tubuhnya yang kehilangan banyak cairan merah. Kartolo juga mendapatkan perawatan akibat bekas pada bagian bawah kelapa belakang. Keduanya kemudian menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dalam proses perawatan, kondisi Eka cukup serius hingga membutuhkan transfusi cairan merah. Secara keseluruhan, Eka mendapatkan penambahan sebanyak 4 kantong. Setelah mendapatkan penanganan medis, kondisi Eka berangsur membaik. Kartolo juga mendapatkan perawatan yang dialaminya. Keduanya akhirnya berhasil selamat dan tetap berada dalam pengawasan tenaga medis. Sementara itu, Anto yang memutuskan untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Kepada petugas, Anto mengakui perbuatannya yang menjelaskan bahwa tindakannya dipicu oleh rasa kesal, malu, dan emosi setelah mengetahui hubungan Eka dan Kartolo. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Tanya petugas saat meminta keterangan awal. Anto kemudian menjelaskan apa yang sebelumnya ia lihat dan apa yang membuat emosinya tidak terkendali. Ia tidak berusaha menyalahkan keadaan atau menghindari proses hukum. Anto tetap berada di hadapan petugas dan menjalani pemeriksaan sesuai prosedur. Setelah menerima laporan dan melakukan pemeriksaan terhadap kejadian tersebut, pihak kepolisian memproses perkara Anto secara hukum. Dalam informasi kasus tersebut, Anto dijerat dengan pasal 354 ayat 2 tentang tindak main hakim yang mengakibatkan bekas dengan hukuman maksimal 8 tahun pembinaan. Dengan demikian, kejadian yang bermula dari kecurigaan Anto terhadap Eka berakhir di rumah sakit dan kantor kepolisian. Eka dan Kartolo berhasil selamat setelah mendapatkan perawatan, sementara Anto harus menghadapi proses hukum atas tindakan yang dilakukannya pada siang itu. Dari kisah ini, saat Anto melihat pengkhianatan itu, lalu emosinya mengambil alih pikirannya secara psikologi. Banyak orang ketika merasa dikhianati akan mengalami campuran antara marah, malu, kecewa, dan merasa harga dirinya jatuh. Sehingga dalam beberapa detik bisa mengambil keputusan yang sebenarnya tidak akan mereka pilih saat pikiran sudah tenang. Disinilah pelajarannya.
Rasa sakit bisa menjelaskan kenapa seseorang marah, tetapi tidak pernah membenarkan tindakan yang merusak masa depan banyak orang. Bayangkan kalau saat itu satu hal yang buruk tidak terjadi, yaitu Anto memilih keluar dari rumah setelah melihat apa yang terjadi, lalu pergi ke tempat yang lebih aman untuk menenangkan diri dan melapor kepada keluarga atau pihak berwenang. Mungkin Eka dan Kartolo tetap harus menghadapi konsekuensi dari hubungan mereka, tetapi tidak ada dua orang yang harus dirawat di rumah sakit, dan Anto tidak perlu berhadapan dengan proses hukum. Kadang keputusan terbaik bukan memenangkan pertengkaran, bukan memberi ganjaran, tapi tetap menunda tindakan saat emosi sedang berada di titik paling tinggi. Karena satu keputusan selama 5 menit bisa mengubah kehidupan seseorang selama bertahun-tahun. Jika kalian menyukai penyampaian di channel ini, mohon klik subscribe-nya, dan saya, Ananta, mewakili seluruh anggota yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di kasus selanjutnya. Terima kasih.